Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada video ini kita akan belajar mencoba mempraktekkan salah satu fitur dari activity yang kita sebut dengan H5P. Ini sebenarnya seperti jadi aplikasi lain yang diintegrasikan dengan Moodle ya, dengan LMS Moodle. Untuk lebih jelasnya, kita langsung bisa praktekkan saja. Seperti biasa, kita nyalakan dulu Turn Editing On. Kita akan praktekkan di materi 5. Kita add activity, di sini interactive content H5P ya. H5P, kita berikan judul ini aja ya. Kita berikan judul contohnya, kemudian display description on course page. Silahkan ikuti materi 53 menambah URL referensi. Kemudian di sini sudah muncul ya di kolom editor ini kita bisa pilih interaktif video, multiple choice, fill in blank, drag the word, ya, drag and drop dan sebagainya. Maka kita pilih salah satunya ini interaktif video ya. Tergantung koneksinya nanti, ada kalanya kalau koneksinya itu kurang bagus, biasanya dia loadingnya cukup lama ya. Jadi disesuaikan saja, bagusnya di sekolah ketika koneksinya bagus ya. Title-nya kita samakan ya. Jadi kalau yang ini deskripsi, kalau ini judulnya. Materi 53 menamakan URL referensi. Kemudian kita tambahkan video di sini. Kita copy saja linknya ini. Kemudian kita klik ya. Kemudian kita paste linknya di sini. Kita insert. Oke. Berikutnya ya ini bisa kita isi ya. Tapi kita lewat saja, yang penting langsung ke add interaksi. Kita menambahkan interaksi. Nah, interaksi ini ada beberapa model yang bisa kita ikuti ya. Antara lain, ini ada statement, ada single choice, ada multiple choice, ada true and false. Kita coba putar dulu, contohnya kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan link di course kita. Contohnya kita punya sumber pembelajaran. Nah, kita mulai di sini true and false ya. Contohnya true and false. True and false question. Questionnya di sini materi ini membahas URL sumber belajar gitu ya. Materi membahas bagaimana melakukan. Nah, correct answer ini true ya. Di sini labelnya apa? Bahasan materi. Behavior. Enable retrieve button. Ini kita off saja ya. Enable show solution juga kita uncheck saja. Adaptability. Action on all correct ya. Ini kita cukup seperti ini. Nah, ini untuk waktunya ya.
Untuk waktunya kita samakan saja, karena nanti kita akan pause ya. Jadi kita pause saja videonya. Jadi ketika true and false ini muncul, videonya akan terpause. Kita coba langsung done saja. Kita cek. Tentang bagaimana cara menambahkan link di course kita. Contohnya kita punya sumber pembelajaran. Nah ini dia muncul bahasan materi ya, tulisan bahasan materi. Jadi ini nggak bisa di skip ya, harus diklik ya, harus diklik. Jadi ketika diklik nanti ada muncul ya true atau false. Gitu. Link artikel. Nah, kita bisa tambahkan lagi contohnya di sini. Pertanyaan single choice ya, atau multiple choice ya. Eksternal. Ini multiple choice. Ya, waktunya kita samakan saja karena nanti akan kita pause. Berikutnya label tentang eksternal RL. Question di sini. Question ini pertanyaan berarti ya. Kolom eksternal URL diisi dengan apa? Teks pertama URL atau link sumber belajar. Kita pilih ini yang korek, kemudian diisi dengan air. Diisi dengan air panas. Tambah lagi misalkan optionnya, ada option diisi pakai misalkan diisi pakai apa ya? Pakai batu bata misalkan. Ini kan jawabannya nggak mungkin ya. Oke. Kita cukup sampai di sini aja. Kita done ya, semudah itu ya. Nanti sampai kita buat 3 saja. Coba nanti. Yang terakhir. Atau kita edit yang appearance. Kita pilih yang in. Kita edit yang appearance. Kita pilih yang pop up. Appearance. Single. Ini multiple choice ya. Label. Appearance. Tadi pop up ya. Fungsi appearance pop up adalah ya, atau pop up aja lah. Fungsi appearance fungsi pop up pada appearance. Ini questionnya pertanyaan. Fungsi pada appearance adalah ini untuk membuka link di tab browser baru gitu ya. Kemudian ini jawaban yang betul untuk mempercepat koneksi internet. Ini ya
pilihan yang salah tentunya. Bisa kita tambah lagi di sini yang ketiga, misalkan untuk memperbaiki jalan aspal, kan nggak mungkin ya. Kita pilih saja. Jangan lupa di sini klik pause, kemudian waktunya disamakan saja. Title-nya multiple choice, pop up, ya. Pop up apparent multiple choice saja. Pop up pada apparent multiple choice. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini display time-nya disamakan, kemudian di pause video supaya ketika soal itu muncul ya videonya terpause, berhenti ya. Kemudian display S-nya bisa berbentuk poster, bisa berbentuk button. Kita pilih poster aja ya supaya beda dengan yang sebelumnya. Kemudian questionnya nih, pertanyaannya, fungsi focus pada appearance adalah ya, berikutnya. Ini jawaban yang benar ya, correct answernya untuk membuka link di tab browser baru. Dan teks 2-nya, pilihan yang keduanya nih, yang salahnya untuk mempercepat koneksi internet, memperbaiki jalan aspal gitu ya. Oke, setelah itu done. Oke. Kita coba save dulu ya, save return and to course. Kita return editing off. Coba kita buka lagi di topik 5 tadi ya. Materi 5 menambahkan URL referensi. Kita klik. Nah, udah terbuka. Coba kita play. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soal-soal yang ini kita muncul akan membahas soal-soal itu akan muncul di indikator video yang ada bulat ini ya. Nah, ketika muncul seperti ini akan terpause, kemudian muncul ya, soal dari yang kita buat ya, penugasan yang kita buat. Contohnya ini akan muncul bahasan materi ini membahas bagaimana menyematkan link atau URL sumber belajar. Kita pilih true. Kalau kita pilih true, cek ya, you got 1 on 1 point. Continue lagi. Dia jalan lagi. Kemudian kita contohnya next lagi. Kita tunggu sampai yang bulatnya muncul di sini. Nah, ini labelnya muncul, labelnya external URL. Kita klik, kemudian kolom external URL diisi dengan URL atau link sumber belajar. Kita pilih ini, kita pilih cek. Ya, kolom external diisi dengan URL atau link sumber belajar. Continue lagi. Kita skip aja ya ke materi berikutnya, ke soal berikutnya. Jadi intinya kalau kita pakai H5P ini, video ini akan berhenti pada titik-titik yang kita buat ini. Jadi biasanya kan ketika kita nge-share video, ada kalanya karena murid itu merasa jenuh ketika menyaksikan video panjang yang dibuat gurunya, maka diputar saja videonya ya, tanpa diperhatikan gitu ya. Kita kembali lagi, kita coba perbaiki. Kita turn editing on lagi ya. Kita turn editing on, mana file 5? Salah klik saya. Ini edit setting.
setting. Kita edit coba yang ini. Kita edit ya. Kita edit. Tadi kita pilih yang poster, kita pilih yang ya display button saja ya. Kita down. Kita summary. Statement. Kemudian berikutnya ini display, ya display action bar and frame. Kemudian grade, ya grade ini belum kita kategorikan, nanti akan kita bahas ya. Berikutnya restriction access, ini masuk ke poin 5.2 ya. Jadi student must ya, student atau siswa harus menyelesaikan ini dulu baru bisa mengakses materi kita ini. Activity completion, kita pilih ini, show activity as complete when condition are met, ketika memenuhi kondisi ini. Pertama, student view, kemudian bisa di sini require grading, jadi student dinyatakan selesai menyelesaikan tugas ini setelah siswa mendapatkan nilai gitu ya. Saya biarkan dulu ya, Kemudian kita pilih save and return to code. Oke. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi adanya H5P ini itu kita gunakan ya untuk bisa memonitor siswa supaya benar-benar bisa mengikuti pelajaran kita. Jadi alurnya, pertama siswa mengakses materi pertama, kemudian berikutnya siswa tidak bisa mengakses materi kedua sebelum menyelesaikan materi pertama. Siswa tidak bisa mengikuti materi 3 sebelum mengikuti 2 dan 1 ini ya. Kemudian untuk video itu ya memang biasa saja diputar begitu saja tanpa dilihat ya, nanti akan terchecklist otomatis di sini. Ya, tetapi ketika kita menggunakan H5P ini, videonya tidak akan berjalan sampai akhir kecuali dia memang menyelesaikan soal-soal yang ada dalam video. Baik, karena terlalu panjang kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.